Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu melakukan ihtikar atau praktik monopoli dalam jual beli atau penimbunan barang. Jadi barang ditimbun, ketika naik harga baru dijual. Maka mereka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu at-tafriq bainal walidah wa waladiha al-ghair mumayyiz. Termasuklah dosa besar itu memisahkan antara seorang anak dengan ibunya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu ada unsur kesengajaan dari pihak manapun yang memisahkan antara seorang ibu dengan seorang anak al-ghair mumayyiz. Anak itu belum masuk dalam umur mumayyiz. Umur mumayyiz, umur mendekati baligh, namun belum baligh. Dia sudah mengetahui tentang baik dan buruk, tapi dia belum datang haid atau belum pernah mimpi basah. Kalau kira-kira umur sekarang sekitar 10 tahun bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan 8 tahun atau 9 tahun. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan memisahkan seorang ibu dari anaknya itu tentunya dilaknat orang-orang yang melakukannya karena beberapa keadaan. Yang pertama, ini bisa terjadi ketika terceraikan sepasang suami istri. Jadi ketika bercerai, bisa jadi seorang ayah dengan paksa membuat anaknya tidak bisa kembali ke ibunya. Mungkin karena marahnya kepada seorang istri setelah perceraian, dia tidak mengizinkan anaknya untuk bertemu ibunya atau tidak dalam pemeliharaan ibunya. Dan ini kadang-kadang sering terjadi.
Dan bahkan dalam beberapa kasus, ketika putusan hakim menentukan bahwa hak asuh dilakukan oleh ayah karena beberapa pertimbangan, mungkin karena tidak ada nafkahnya seorang istri, namun si suami atau mantan suami ini sama sekali tidak mengizinkan pertemuan antara anak dan ibunya, padahal anak di saat umur seperti itu sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Kecuali anak itu sendiri yang menolak. Mungkin dia tahu sifat ibunya, atau ibunya dalam keadaan bukan orang yang normal, apakah gila, ataukah stres, ataukah sejenisnya, maka di saat itu tidak mengapa. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini kasus seperti ini itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya ketika seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, inna bani hadha kana batni lahu wi'a'a sadihi lahu siqa' wa hujri lahu." Kata seorang perempuan ini, "Ya Rasulullah, anakku yang melahirkan adalah aku, dan dia berada di dalam perutku, dan kemudian yang memberikan dia susu juga aku, yang menimang-nimangnya adalah aku. Namun wa inna abahu talaqani, tapi ayahnya mentalak aku, artinya menceraikanku. Wa arada ay yunazzi'ahu minni, dan ayahnya ingin memisahkan aku dari anak tersebut." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pengakuan dan pengaduan si wanita ini, Rasulullah menjawab di ujung hadis, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankahi." Kalau anak itu masih kecil, belum mumayyiz yang dimaksud, maka engkau lebih berhak mengasuhnya sampai engkau menikah. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jadi urusan anak-anak tidak boleh dipisahkan dari ibunya dalam kasus seperti ini, dalam kasus perceraian. Itu karena hatinya secara normal, hatinya terpaut dengan kasih sayang seorang ibu. Dan ini yang sangat dia butuhkan di masa-masa perkembangannya. Sayang sekali ketika seseorang memaksakan diri untuk memisahkan anak dengan ibunya karena kebencian terhadap ibunya, sehingga dia lupa bahwa anak ini juga akan menderita beban, yaitu dia kehilangan kasih sayang seorang ibu. Nah, jadi janganlah sampai kebencian menyebabkan kita melakukan dosa besar. Nah, ini kasus ini bisa terjadi pada siapapun. Kemudian juga bisa terjadi kasus memisahkan seorang anak dengan ibunya. Ada kalanya si ibu sudah mendapatkan hak asuh anak. Mungkin anaknya masih berumur balita, 3 tahunkah, 4 tahunkah, dan dia mendapatkan hak asuh anaknya. Kalau dalam fikih bahagian bab al-hadanah, itu disebutkan bahwa kalau masih dalam masa penyusuan, itu hakim ketika memutuskan urusan perceraian, si anak tersebut kalau masih di bawah 2 tahun wajib dipelihara oleh ibunya. Di atas 2 tahun dia lihat keadaan si anak. Kalau lengket dengan ibunya, maka hakim memutuskan untuk dipelihara oleh ibunya. Ketika anak ini sudah mumayyiz, maka diserahkan kepada anak tersebut mau pilih tinggal bersama ayah atau tinggal bersama ibu. Nah, jadi umur-umur balita ini memang umur bersama ibunya.
Nah, jadi bisa jadi terjadi kasus juga ketika seorang ibu mendapatkan hak asuh dari anaknya yang balita. Namun si ibu ketika menikah kembali, artinya si anak ini mendapatkan ayah tiri. Nah, yang banyak terjadi, ayah tiri ini yang tidak sanggup melihat si anak. Artinya bisa jadi timbul kebencian karena si anak mungkin nakal atau rewel, atau bisa jadi menangis di tengah malam. Si ayah tiri karena memang tidak ada punya hubungan darah dengan si anak, tentu kebencian itu mudah terjadi. Nah, kemudian ayah tirilah yang mulai merencanakan memisahkan anak dengan ibunya. Artinya supaya kehidupan mereka tidak terganggu oleh anak bawaan dari istrinya ini. Maka apa yang bisa terjadi? Bisa saja ayah ini mengirimkan anak ini kepada mertuanya untuk dipelihara oleh kakeknya. Atau bisa jadi lebih parah daripada itu, melenyapkan anak ini. Karena ada beberapa kasus bahkan viral di beberapa tahun yang lalu. Jadi seorang ayah tiri bekerja sama dengan istrinya, padahal istrinya tidak tega, itu membunuh anak tirinya. Membunuh anak tirinya, dilenyapkan karena dianggap sudah terlalu mengganggu hubungan mereka. Nah, memisahkan seorang ibu dengan anaknya ini termasuk dosa besar. Atau bisa jadi juga dalam proses peperangan ketika ditawan, itu tidak boleh seorang yang sedang menawan perempuan dan anaknya ini tidak boleh dipisahkan. Kalaupun dalam satu tawanan, dalam satu penjara, mereka tetap harus disatukan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perang, dan ada tawanan perang. Saya lupa perang apa yang disebutkan dalam hadis itu. Ketika seorang ibu tiba-tiba terpisah dari anaknya yang berumur di bawah 2 tahun, dan dia mulai gelisah dan mencari anaknya. Apa yang sedang dia rencanakan? Ternyata air susunya sudah saatnya dikeluarkan untuk anaknya, dan dia merasa di mana anaknya ini, sehingga dia ingin segera untuk memberikan susu pada anaknya. Dia cari, akhirnya dapat. Dan Rasulullah mengetahui keadaan itu, dan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, kalau setelah seorang anak terpisah dari ibunya, dia tanya ke sahabat, apakah ibunya akan mencari dengan kasih sayangnya? Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Kalau seandainya seorang ibu tidak tega berpisah dengan anaknya karena kasih sayangnya, mungkinkah Allah tega berpisah dari hambanya yang saleh? Nah, ini bahasa Nabi di dalam hadis, artinya kasih sayang Allah lebih hebat daripada kasih sayang seorang ibu. Ibu saja tidak tega kalau anaknya menderita, apalagi Allah. Sebenarnya Allah sayang kepada hamba dan tidak ingin hamba masuk ke dalam nerakanya. Karena kasih sayang Allah tentu berkali lipat melebihi kasih sayang hambanya. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini itu dilarang dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan gharib. Sanadnya baik namun menyendiri, artinya hadisnya satu-satunya dari jalur ini. Juga diriwayatkan oleh Daruqutni, Al-Hakim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man farraqa baina walidatin wa waladiha, man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang memisahkan antara seorang anak dengan seorang ibu, artinya dalam tanda kutip sudah dijelaskan dalam masa-masa sebelum memayis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan orang itu di hari kiamat dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau seorang suami sengaja menyiksa ibu atau sengaja menyiksa anak dengan memisahkan anak tersebut dari ibunya atau mantan istrinya, maka nanti
hari kiamat Allah akan buat suami ini juga terpisah dengan orang yang dia cintai. Bisa jadi suami ini kahwin lagi, dia mencintai isterinya yang baru, atau dia punya anak lagi, dia mencintai anaknya, maka janji Allah dan Nabi, Allah akan pisahkan dia di hari kiamat nanti. Siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anak, maka Allah akan pisahkan orang tersebut di hari kiamat dengan orang-orang yang dicintainya. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farraqa bainal walidah wa waladiha wa bainal akhi wa akhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, dan di antara seorang saudara dengan saudaranya. Nah, ini juga sama, memisahkan antara seorang adik dengan abang, ya, terutama di saat-saat mereka saling membutuhkan. Ini termasuk orang-orang yang akan dilaknat di hari kiamat. Dan perpisahan di hari kiamat itu lebih menyakitkan daripada perpisahan di dunia. Perpisahan di dunia hanya menyebabkan penderitaan sementara. Tapi perpisahan di hari kiamat bisa menyebabkan perpisahan abadi. Nah, kenapa hadis-hadis ini melarang perpisahan? Karena memang tersiksanya orang yang dipisahkan. Bayangkan perasaan seorang ibu ketika mengingat-ingat anaknya yang belum diberi susu. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak ketika anaknya diambil orang, bahkan diculik. Nah, ini para penculik anak. Itu termasuk orang-orang yang dilaknat dalam hadis ini. Dan mereka akan tersiksa di hari kiamat dengan siksa yang lebih dahsyat. Mereka dipisahkan dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi Allah siksa mereka sebagaimana mereka menyiksa. Menculik anak umur 2 tahun, umur 3 tahun, lalu hilang dari pandangan ayah dan ibunya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang paling besar. Nabi Ya'qub, salah satu Nabi Allah yang Allah tentu telah menenangkan, menyabarkan, memaksumkan keadaan para Nabi. Tapi ketika terpisah dari Yusuf alaihi salam, sampai buta matanya, menangisi keadaan itu. Itu seorang ayah. Menangis terus-terusan. Ya'qub alaihi salam menangis terus-terusan mengingat Yusuf alaihi salam, anaknya. Sehingga buta. Dan akhirnya berpuluh tahun baru bertemu kembali dengan Yusuf, dan matanya kembali Allah sembuhkan dengan kain yang dibawa dari pesanan Yusuf untuk ayahnya. Bayangkan seorang ayah bisa buta menangisi kepergian anaknya yang hilang, dan itu dibuat oleh saudara-saudaranya. Nah, tentu kalau kita mengambil sedikit hikmah, hati-hati Bapak Ibu yang membedakan kasih sayang di antara anak. Itu kejadian Ya'qub menjadi kejadian yang penuh dengan hikmah. Kenapa saudara Yusuf membenci Yusuf, padahal Yusuf tidak bersalah apapun untuk mereka. Bukan karena Yusuf yang bersalah, tetapi karena ayahnya yang membedakan kasih sayang dengan mereka. Maka kalimat mereka, inna abana lafi dhalalin kabir. Ayah kita ini termasuk orang-orang yang sudah tersesat. Jadi bencinya kepada ayah tidak bisa dilampiaskan kepada ayah, tapi dilampiaskan kepada adiknya yang menjadi orang yang paling disayang oleh seorang ayah. Makanya kita ini kalau punya anak 4 orang, 5 orang, 6 orang, jangan sampai terjadi kejadian Ya'qub, adik yang paling kecil dibenci oleh abangnya hanya gara-gara terlalu diistimewakan oleh ayah ibunya. Nah, jadi ini anak kita ini nanti lama-lama hilang, cari-cari ternyata dalam sumur, ya, mengikuti metode abang-abangnya Yusuf. Nah, jadi jangan sampai satu-satu dihabisi oleh abangnya gara-gara ayah membedakan kasih sayang. Ya. Makanya Rasulullah pernah tidak mau bersaksi ketika seorang ayah memberikan wasiat, memberikan hibah kepada anak dari salah satu istri, tapi tidak diberikan ke anak dari istri yang lain. Dilapor ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan,
Aku tidak akan mau menjadi saksi bagi orang yang tidak adil di antara anak-anaknya. Jadi begitu anjuran Nabi. Kalau mau memberikan hibah pada anak, maka adillah kepada anak. Jadi kalau satu dapat harta, yang lain dapat harta. Kesalahan kita paling banyak, kadang-kadang kita memuliakan anak perempuan kita. Ini sebahagian daerah, itu ada yang anak perempuan diberikan rumah dengan alasan anak perempuan yang memeliharanya di waktu sakit, anak perempuan yang mengurusi rumah itu diberikan rumah. Abang-abangnya, adik-adiknya yang laki-laki tidak dapat rumah. Padahal perempuan ini ketika sudah dapat rumah, nanti ketika dibagi warisan, dia dapat lagi warisan. Maka terjadilah kecemburuan. Dan ini apa? Karena kebodohan seorang ayah. Hibah itu tetap harus adil dengan anak-anak. Adil itu tidak mesti sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan. Yang bukan PNS lebih banyak dapatnya daripada yang PNS. Itu adil. Tapi kalau yang adik yang paling terakhir tidak ada kerja, cacat, tidak cari kerja, namun dibagi sama 40 juta semuanya, itu bukan adil, itu bodoh namanya. Seharusnya yang cacat diberikan 2 kali lipat. Yang tidak cacat itu diberikan cukup sekian saja. Itu adil. Jadi hati-hati melakukan perbuatan sesuatu yang menyebabkan kebencian anak. Nah, jemaah melakukan Allah, bayangkan kisah Yakub yang menderita hatinya karena terpisah oleh anaknya. Terpisah dengan anaknya. Maka jemaah melakukan Allah, ada nasihat dari para ulama ketika membahas tentang hadis ini. Kita ini ketika memasukkan anak kita ke tempat pendidikan ilmu, yang anak itu masih dalam perkembangan belum memayis, umur-umur baru masuk SD. Nasihat para ulama, jangan masukkan anak kita ke lembaga yang dia harus nginap, tidak bisa pulang berbulan-bulan kecuali waktu liburan. Nah, contohnya kalau kita sekarang mungkin dibuat boarding school atau ma'had atau dayah yang sifatnya untuk anak SD dan nginap di sana berbulan-bulan, tidak pulang. Paling nanti liburan dijenguk tidak boleh kadang-kadang. Atau kita memasukkan anak kita yang umur SD ke pesantren di Banda Aceh kah, di Medan kah, itu masih umur SD, belum pun naik SMP, umur SD, dengan harapan biar dia cepat menjadi hafiz dan kita tidak menjenguknya sebulan, 2 bulan. Maka ini, tindakan ini, para ulama kontemporer mengatakan bukanlah tindakan yang tepat. Bukan tindakan yang tepat. Artinya, anak SD itu masih perlu pulang. Walaupun dia pergi sekolah pagi, pulang siang, dia masih perlu pulang untuk kembali bersama ibu dan ayahnya. Dan itu yang dia perlukan. Ini anak-anak ini, perkembangan ini kadang-kadang kehilangan kasih sayang di waktu mereka membutuhkan. Makanya kadang-kadang tidak ada kasih sayang mereka kepada orang tuanya ketika mereka sudah besar. Maka umur-umur begitu, itu umur yang berada di tangan kita. Rasulullah suruh anak ini disuruh salat umur 7 tahun. Itu disuruh kepada ayah dan ibunya untuk menyuruhnya. Dan ini masa pendidikan melekatnya hubungan psikologi antara ayah dengan orang tuanya. Seorang anak akan sangat bersyukur ketika besar dia mengingat-ingat perjuangan ayah dan ibunya yang 3 tahun dari umur 7 sampai 10 mengejar-ngejarnya untuk salat, mencari-carinya di tengah terik matahari untuk melakukan salat. Ayah ibunya entah ke mana-mana pergi hanya untuk mengetuk-ngetuk pintu rumah tetangga ketika sudah datang salat asar, mengingat anaknya sudah berada di umur 7 tahun, dijaganya. Benar-benar dia jaga seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan suruhlah anakmu salat di umur 7 tahun. Ini perjuangan ayah dan ibu. Maka ketika anak ini besar, pasti dia akan mengingat kalau bukan karena perjuangan ayah dan ibu, mungkin kita tidak salat. Makanya hari ini orang-orang yang tidak salat, kenapa begitu mudahnya meninggalkan salat? Pasti mereka tidak melaksanakan sunnah Nabi ini. Umur 7 tahun tidak peduli. Masih ada yang menganggap kan masih anak-anak. Biasalah, kan enggak ada dosa. Mereka masih bersih, betul. Mereka tidak ada dosa. Tapi efek tidak mendidik anak dari 7 sampai 10 tahun, efeknya besar. Salat tidak bisa lengket.
Salat tidak bisa melekat di dalam fikiran. Dan mereka tidak gelisah ketika azan berbunyi untuk meninggalkan salat. Akibat apa? 3 tahun kita tidak mendidiknya. Ini masa-masa bersama ayah dan ibu. Jadi jangan kirim ke pesantren yang sifatnya enggak pulang-pulang. Cukup Bang Taib saja yang tidak pulang-pulang. Anak kita jangan biarkan seperti itu. Pulangkan, Pak. Kalaupun sekolahkan, paling kurang sampai sore saja cukup. Ya. Pulangkan dia di malam hari, peluklah dia. Waktu pulang, ciumlah keningnya, tanya pelajarannya, didik dia dengan baik. Dan jangan mengeluh ketika kita yang lelah. Kita antarkan anak, pagi antarkan sekolah, pulang antarkan pengajian, sore bawa lagi ke tempat tahfidz, malam kemudian kita jaga lagi. Kita buat ini, kita buat macam kita lakukan untuk anak ini. Jangan mengeluh, karena kita yang lelah. Nanti ketika kita sudah tua, maka mereka akan lelah dan tidak mengeluh untuk mengurusi orang tuanya. Karena dulu orang tuanya lelah untuk mengurusi mereka. Maka orang-orang hari ini yang tidak mau mengurusi orang tuanya, itu akibat efek model pendidikan meninggalkan anak di masa mereka membutuhkan. Nah, ketika sudah tamat SD, umur 12 tahun, masuk 13 tahun, tidak mengapa. Masukkanlah ke pesantren. Karena Imam Syafi'i pun umur-umur begitu disuruh ibunya berangkat ke Baghdad. Imam Syafi'i itu disuruh ibunya berangkat ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika itu Baghdad menjadi mercusuar ilmu. Dan bahkan ibunya dengan tegas mengatakan, jangan pulang. Jangan pulang. Wahai Muhammad, jangan pulang. Tidak kuizinkan engkau pulang. Sampai aku mendengarkan ada orang yang mengatakanmu bahwa engkau alim. Itu nasihat ibunya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i sudah meninggal, ayahnya umur 2 tahun. Dan benar-benar Imam Syafi'i tidak berani pulang. Mengingat-ingat pesanan ibunya. Dia pergi, tidak pulang-pulang, Pak. Dan umur 18 tahun Imam Syafi'i diangkat menjadi mufti di Baghdad. 18 tahun di saat anak SMA hari ini bermain dengan PUBG, beliau sudah jadi mufti. Diakui oleh ulama-ulama besar di waktu itu. Dan kehidupan hari-hari ibunya tanpa Imam Syafi'i menyendiri di Makkah, karena ibunya orang Makkah, ayahnya orang Palestina. Ibunya mengaji di Masjidil Haram. Ada jadual pengajian di Masjidil Haram. Dan beliau mengaji di sudut-sudut masjid, di tiang-tiang masjid, sampai pada suatu hari ketika beliau mengaji, ternyata hari itu datangnya seorang ulama besar dari Baghdad mengisi pengajian. Dan syekh itulah yang kemudian mengatakan, kami di Baghdad telah muncul seorang ulama muda, cahaya bagi Baghdad. Begitu pintarnya, begitu salehnya, begitu alimnya. Kata syekh ini, disebutkan namanya, dan namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu disebutkan namanya, meledaklah tangis dari seorang ibu yang menunggu-nunggu anaknya ternyata telah diakui kealimannya dan dia mendengarkan dari seorang guru. Jadi tangisnya meledak di tengah-tengah pengajian sampai semua bingung, dan akhirnya syekh itu memanggil ibunya dan mengatakan, ada apa dengan engkau? Padahal pengajian bukan cerita tentang kesedihan. Nah, lalu disitulah ibu ini mengatakan, yang engkau sebutkan nama tadi, itulah anakku, dan tidak pernah kuizinkan pulang sampai aku mendengarkan pengakuan bahwa anakku telah alim. Lalu dia berpesan, wahai syekh, ketika engkau pulang, suruhlah pulang Muhammad bin Idris, aku telah mengizinkannya. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu hebatnya perjuangan seorang yang menjadi pelita kita di hari kiamat. Akibat apa? Didikan seorang ibu yang tidak pernah memberi yang haram kepada anaknya, dan kasih sayang yang penuh. Makanya umur SD itu sayang-sayang, Pak. Jangan disepak-sepak, jangan ditendang-tendang, jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang jahat, karena mereka berbuat jahat pun tidak dengan akal yang sehat. Jadi ketika mereka jahat, doakanlah mereka. Kita yang perlu berfikir ulang, kenapa dia bisa jahat? Mungkin kita hidup dengan memberikannya uang haram. Berdiri di jalan, print 2G, cok peng ke peng jajan. Jadi hati-hati dengan urusan seperti itu. Baik, demikian. Ini yang harus kita jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.